الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha min azabi yaumal qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wa qala aidan qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bih qabla ay yartadda ilaika tarfuk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, mari kita tingkatkan takwa dengan sebenar-benarnya takwa dan terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, nikmat yang terbesar yaitu nikmat hidayah. Kita diberikan hidayah untuk hadir dalam sidang Jumat pada siang hari ini, dan juga Allah berikan kepada kita nikmat rezeki, ketenangan dalam hidup. Sungguhnya harta, kekayaan dan segala suatu hal yang materi walaupun tidak banyak, tapi boleh jadi Allah memberikan rizki dari cara kita mendapatkan ketenangan dalam hidup kita. Salawat dan salam selalu tercurah pada Rasulullah SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil akhir kelak. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, tadi khatib membacakan surah An-Naml ayat 15 dan juga surah An-Naml ayat 40. Ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Di surah An-Naml, kisah Nabi Sulaiman kita bisa dapati di ayat 15 sampai 44. Nabiullah Sulaiman alaihissalam adalah salah satu dari 4 manusia yang paling berkuasa di muka bumi. Kalau kita lihat sejarah, maka ada 4 manusia di muka bumi ini yang Allah berikan kekuasaan, yang kekuasaan itu tidak ada bandingannya dengan kekuasaan yang ada di zaman era modern manusia sekarang ini. Kekuasaan Amerika Serikat yang dianggap sebagai negara superpower tidak ada bandingannya, tidak bisa dibandingkan, tidak ada artinya dibandingkan 4 manusia ini. Apalagi kekuasaan cuman pemimpin selevel Indonesia.
atau level provinsi, level kabupaten. Siapa 4 orang ini? Yang pertama dan kedua itu adalah orang yang ingkar kepada Allah. Yang ketiga dan keempat adalah manusia yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Raja Namrud yang berkuasa dengan sangat zalim di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah Fir'aun, manusia paling berkuasa di muka bumi ini, yang melakukan dosa yang sangat besar, bahkan terbesar sepanjang zaman. Dosa terbesar di zaman kita, di zaman umat Muhammad adalah dosa musyrik, mempersekutukan Allah, menduakan Allah, menjadikan Allah ada tandingannya, ada sandingannya. Dia menyembah Allah, menyembah juga selain Allah. Dia mengikuti Allah tapi takut juga kepada selain Allah. Itu musyrik. Tapi Fir'aun bukan hanya dia musyrik, bukan hanya dia mempersekutukan Allah, tapi dia juga mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun. Jadi zaman dulu orang tuh mengaku sebagai Tuhan itu ditakuti. Level sekarang ada orang yang mengaku levelnya hanya mengaku sebagai nabi. Di beberapa daerah kita bisa lihat ada yang mengaku sebagai nabi. Dia Eden Ahmad Musaddiq yang sudah difatwakan sebagai sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Ada Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai nabi. Levelnya mengaku sebagai nabi, tapi Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Dosa terbesar sepanjang sejarah manusia. Itulah mengapa Fir'aun disebut sebagai manusia yang telah melampaui batas, yang dalam Al-Quran disebut innahu togo. Maka itu Allah perintahkan Nabiullah Musa alaihissalam, izhab ila fir'auna innahu togo. Sungguh Fir'aun sudah melewati batas. Maka itu Musa lawan, kejar, peringatkan Fir'aun. Yang ketiga, manusia yang paling berkuasa di muka bumi yang Allah sebut dalam Al-Quran adalah Raja Zulkarnain. Kalau kita lihat surah Al-Kahfi ayat 83 dan 84, itu menceritakan tentang Zulkarnain. Inna katabna lahu fil ard wa atainah min kulli syai'in sababa. Sungguhnya Allah telah memberikan kekuasaan kepada Zulkarnain di muka bumi ini, dan wa atainahu min kulli syai'in sababa, diberikan kemudahan terhadap segala sesuatu yang dia harapkan, dia inginkan. Itu Zulkarnain. Maka itu disebut dalam kisah tentang Zulkarnain ini, dia menguasai dari barat ke timur dan banyak manusia tunduk kepadanya. Yang keempat, para jemaah sidang Jumat yang berbahagia, yang ingin kita ceritakan pada kesempatan hari ini adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ini yang tadi diungkapkan oleh khatib dalam surah An-Naml ayat 15, bahwasanya walaqad ataina Dawuda wa Sulaiman qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Sulaiman ini anak daripada Nabiullah Daud alaihissalam. Daud punya anak 11, salah satunya adalah Sulaiman. Daud sendiri adalah seorang raja, dan Sulaiman kemudian mewarisi kerajaan itu. Kisah ini menjadi menarik karena betapa luar biasanya rasa syukur Sulaiman alaihissalam ketika dia mendapatkan kekuasaan yang sangat besar. Kalau dalam surah An-Naml ini dimulai dari kisah ketika Sulaiman alaihissalam melakukan cek barisan kepada seluruh makhluk-makhluknya, termasuk binatang-binatang. Yang itu diungkapkan semua binatang berbaris dan tunduk kepadanya. Lalu kemudian dia tanya, "Maliyala aral hudhuda?" Di mana burung hudhud? Kok tidak terlihat? Ternyata burung hudhud tidak ada dalam barisan yang sedang disiapkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ketika dicek, ternyata burung hudhud ini sedang melakukan satu perjalanan. Dia berjalan di atas sebuah negeri yang namanya negeri Sabak. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat ada sebuah singgasana yang sangat besar. Dan singgasana itu dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Ratu Belqis. Lalu kemudian dia melihat ternyata
singgasana itu rakyatnya menyembah matahari. Lalu dia datang kembali kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam dan kemudian mengatakan bahwa di negeri Sabah itu ada seorang ratu yang menguasai singgasana, menguasai negeri Sabah, dan dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Sulaiman mengatakan, "Pergi kamu Hudhud, datang kepada Ratu Balqis itu, sampaikan surat ini. Allah ta'lu alayya." Begitu kata Sulaiman alaihissalam. Tidak ada boleh satupun yang lebih tinggi daripada aku. Tapi ini dalam rangka untuk menyebarkan kebaikan, untuk mengajak orang berbuat kebaikan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkataan dari Sulaiman adalah seperti itu. Ini diungkapkan dalam Al-Qur'an. Lalu kemudian Burung Hudhud ini membawa surat, di mana surat itu berisi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Sulaiman dan dimulai dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Singkat cerita, Nabi Sulaiman setelah mengirim surat itu diterima oleh Ratu Balqis. Kemudian Ratu Balqis pun membaca surat itu dan berkomunikasi dengan para pengikutnya, pembesar-pembesarnya, sehingga Ratu Balqis memutuskan untuk mengirim hadiah. Tapi hadiah itu ditolak oleh Sulaiman. Apa kata Sulaiman? Fa'tuni muslimin, ikuti aku dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata muslimin sudah ada di zaman Nabi Sulaiman. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam sudah ada di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika menerima kalimat fa'tuni muslimin, sehingga Ratu Balqis pun merasa dia harus mengikuti Sulaiman alaihissalam. Dia berjalan menuju kerajaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Di tengah perjalanan ini diungkapkan dalam surah An-Naml ayat 39 dan 40. Nabi Sulaiman mengatakan pada para pembesar-pembesar dan pengikutnya, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam waktu yang sangat cepat? Maka dalam surah An-Naml ayat 30 berkata jin ifrit. Qala ifritum minal jin ana atika bih qabla an takuma min maqamik. Saya bisa memindahkan singgasana itu sebelum engkau Sulaiman berdiri dari tempat dudukmu. Sangat cepat. Tapi disambung oleh Allah dalam surah An-Naml ayat berikutnya. Perhatikan ayat ke-60. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bih qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Ada seorang manusia yang berilmu. Apa katanya? Ayyartadda ilaika tarfuk. Sebelum engkau selesai berkedip matamu, singgasana itu sudah ada di depan kita. Jadi para jamaah sekalian, sejak dulu manusia itu lebih hebat daripada jin. Karena jin hanya mampu memindahkan singgasana. Dengan kecepatan Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya lebih lambat dari kemampuan orang berilmu tadi. Ilmu minal kitab ana atika bih qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Dia bisa memindahkan singgasana sebelum matamu selesai berkedip, hanya dalam sekejap mata. Dan ini dikabulkan. Ini ternyata berhasil. Dan singgasana itu pun ada di depan Sulaiman alaihissalam. Ketika singgasana itu ada, lalu Ratu Balqis pun datang. Ini yang diceritakan juga dalam ayat selanjutnya, bahwasanya singgasana itu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga lantainya itu seperti air. Lalu ketika Ratu Balqis datang, dia melihat air sehingga dia mengangkat sedikit jubahnya dan dia kira itu air. Ternyata itu adalah lantai yang Nabi Sulaiman mengatakan tidak perlu diangkat. Ini adalah lantai. Teknologi yang luar biasa di zaman dahulu yang boleh jadi belum bisa dilakukan di zaman modern sekarang ini. Itu terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Para jamaah sekalian, tapi apa yang difirmankan Allah dalam cerita ini dilanjutkan dalam surah An-Naml ayat 40 ini.
Ketika singgasana itu ada di depan Nabi Sulaiman alaihissalam, dalam waktu yang sekejap mata, yang terjadi adalah Nabi Sulaiman mengucapkan, haza min fadli rabbi. Ini semua dari Tuhanku. Ini semua dari Allah. Tidak ada satupun kehebatan manusia. Sebuah singgasana, bangunan yang indah, yang diciptakan dalam sekejap mata. Pertanyaannya, apakah ada sekarang saat ini manusia yang bisa melakukan itu? Ini manusia, ilmu minal kitab, bisa melakukan itu. Tapi Nabi Sulaiman masih mengatakan, min fadli rabbi, bersyukur pada Allah, karena Allah anugerahkan kepadaku nikmat kekuasaan yang tidak diberikan kepada manusia setelahnya. Itulah Nabi Sulaiman mendoakan dalam doanya di surat ayat 35, Rabbi firli wa habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Nabi Sulaiman mendapatkan kerajaan kekuasaan yang tidak diberikan kepada min ba'di, kepada manusia setelahnya, Sulaiman alaihissalam. Tapi ketika dia mendapatkan itu, dia masih mengatakan, haza min fadli rabbi. Setidaknya ada 3 doa syukur Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang diungkapkan dalam surah An-Naml ini. An-Naml itu artinya semut. Yang pertama di surat yang ayat yang ke-15. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Sulaiman sadar bahwa dia diberikan anugerah yang melebihi daripada manusia kebanyakan, daripada kaum mukminin. Dan Sulaiman mengatakan wa qala alhamdulillah. Kedua, surah An-Naml ayat ke-19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Nabiullah Sulaiman juga berdoa, ya Allah, ilhamkan aku, tunjuki aku supaya aku bisa menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Dia minta supaya menjadi hamba yang bersyukur dengan kekuasaan yang dimiliki, dengan kehebatan dia menciptakan singgasana dalam sekejap mata. Dia masih berdoa seperti itu, minta diberikan petunjuk, ilham, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Minta diberikan petunjuk supaya bisa selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin ada di antara manusia yang baru bangun masjid sedikit sudah mengatakan, itu kan jerih payah saya. Mungkin baru punya rumah yang sedikit megah, sedikit mewah, itu mengatakan itu hasil usaha saya, ini punya gue. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan, haza min fadli rabbi, singgasana yang sangat besar yang tidak diberikan kepada manusia setelahnya. Sulaiman mengatakan, haza min fadli rabbi, ini semua dari Tuhanku. Maka itu para jamaah sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan hari ini mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat apapun, sekecil apapun, sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan, keberkahan yang lebih lagi ketika nikmat itu kita syukuri. Diakhiri dalam surah An-Naml ayat 40 ini dengan kalimat wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia tengah bersyukur untuk dirinya sendiri dan kebaikannya sendiri. Itulah mengatakan, kalau kita lihat ya, mengapa kalau kita lihat dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah mengungkapkan la in syakartum la azidannakum. Kalau dia bersyukur, dia akan mendapatkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Mari kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Mari kita mengambil hikmah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa kekuasaan, kehebatan, kekayaan, kecerdasan tidak jadi alasan untuk kita merasa lebih baik daripada orang lain. Dan hikmah berikutnya yang terakhir adalah dari kisah Nabi Sulaiman ini adalah tidak ada yang kekal di dunia ini. Maka itu Sulaiman akan mengatakan, haza min fadli rabbi, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kekal. Kekayaan kita, harta kita, rizki kita, kegantengan kita, jabatan, amanah, apapun posisi saat ini, tidak ada yang abadi. Semua pasti akan hilang. Kekayaan, rizki, harta benda, semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti suatu saat akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan diri kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jamaah sidang Jumat yang berbahagia, syukur ini menjadi nilai yang sangat mahal dalam kehidupan kita,
banyak orang yang bertambah mulia dengan dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha min azabi yaumal qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma irfa'annal wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyufal mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.